Sekarang waktunya kita pakai semua yang sudah kita pelajari di dasar-dasar Vue.js 3 kita sebelumnya. Yang akan kita bikin di sini seperti daftar pelajaran, di mana saya udah nyediain beberapa gambar di sini agar lebih interaktif. Begitu juga dengan CSS sederhana di sini untuk di halamannya biar lebih rapi aja ngelihatnya. Dan nanti strukturnya seperti ini, kita akan nge-loop data-datanya di sini, title, deskripsi, dan juga gambarnya. Nanti kita bisa manipulasi, misalnya kita bikin form untuk menambah, atau kita mau menghapus salah satunya, mau bikin di sini sih ada ide bikin total selesai, kita bisa nandain dia udah selesai kita pelajarin atau belum, nanti dia nambah di sini total selesainya, dan teman-teman bisa kembangkan lebih jauh lagi menggunakan apa yang udah kita pelajari sejauh ini. Nah, langsung aja mulai dari yang paling dasar. Teman-teman ngelihat di sini saya mau meloop sesuatu atau menampilkan beberapa daftar langsung. Jadi idenya nggak lain gak bukan adalah kita menggunakan list rendering untuk menampilkan daftarnya. Yang pertama kita bikin dulu aplikasi dari Vue-nya, kita udah pelajarin dengan Vue Create App, dan nanti kita akan mount aplikasi ini di sebuah array yang kita beri nama di sini. Misalnya saya beri nama subject untuk ID-nya biar nggak bosen ngelihat yang sebelumnya. Saya ngasih nama subject, lalu kita masukkan daftar datanya yang pertama misalnya. Untuk datanya, saya akan punya title, deskripsi, dan juga daftar logonya. Saya akan masukkan dua yang pertama di sini. Teman-teman boleh bikin list apa aja, gambarnya pun boleh apa aja, nggak harus seperti yang teman-teman lihat di sini. Saya akan masukkan dia ke variable items. Saya hilangkan dulu di sini. Seperti ini agar teman-teman melihatnya lebih jelas. Jadi saya punya title, deskripsi, dan juga gambar. Sekarang kita akan nge-loop dia di sini. Gimana caranya? Kita menggunakan tentunya v-for. Jadi sekarang di bagian div-nya di sini saya akan nge-loop karena saya mau nge-loop si div-nya itu sendiri. Di sini kita masukkan item in items dan kita ganti satu persatu. Silahkan teman-teman coba sendiri. Item.title, title, deskripsi, dan juga image-nya. Nah, kita lihat apa yang terjadi sekarang. Sepertinya ada masalah, kita nggak bisa masukin image-nya seperti ini. Tapi ada satu masalah di sini, saya lupa nambahin hashtag di bagian ID-nya di sini untuk masalahnya agar biar lebih relevan errornya di sini. Jadi yang pertama di sini saya punya kelebihan, lalu untuk gambarnya tetap belum bisa saya tampilkan. Jadi di sini masalahnya untuk kurung kurawal seperti ini cara kita di Vue untuk mengoutput atau mengeluarkan sesuatu. Sementara di sini kita cuma mau naruh dia di atributnya, source-nya, bukan untuk mengeluarkan sesuatu seperti menampilkan teksnya ini. Karena itu kita bisa masukin vbind kalau berhubungan dengan atribut yang dinamis, dan kita bisa singkat penulisannya dengan cukup titik 2 seperti ini, source. Dan saya akan bungkus dia di petik 1 sampai sini, sampai ini karena dia string biasa. Lalu akan kita tambahkan seperti variabel, seperti mengkonkatenasi variabel JavaScript. Dan kita tambahkan nama variabelnya seperti yang mau kita gunakan. Sekarang kita udah bisa melihat hasil yang kita mau disertai dengan keterangannya masing-masing. Selanjutnya kita tambahkan checkbox di sini untuk menandakan apakah dia sudah selesai kita baca atau belum. Input checkbox, kita bisa menyimpan state-nya di masing-masing variabelnya. Saya akan tambahkan setelah image-nya di sini sebuah state yang kita beri state dasarnya adalah false. Jadi dia akan nanti mengambil nilai dari itemnya ini. Lalu untuk membuat dia dinamis, kita bisa mengambil nilainya dengan vbind attribute check-nya. Ini adalah di HTML vbind attribute check. Lalu kita ambil dari state-nya. Jadi kalau misalnya salah satunya saya bikin true di sini, harusnya kita bisa ngelihat dia dalam keadaan di checklist di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau dia false, maka dia akan hilang lagi seperti sebelumnya. Nah, sekarang PR kita gimana kita nampilin berapa total yang state-nya false atau true di bagian sini. Sekarang saya akan bikin computed properties yang nilainya dinamis tergantung jumlah elemen kita yang state-nya true. Saya akan kasih namanya completed items misalnya. Jadi kita akan bikin computed property karena dia computed property itu yang bisa berjalan berdasarkan dengan nilai dinamis dari suatu data kita di sini. Langsung aja saya kasih namanya tadi completed items. Saya kasih namanya tadi completed items, dan sekarang kita akan memanfaatkan fitur dari JavaScript yaitu metode filternya, di mana saya akan nge-return length-nya, tapi length dari apa atau panjang dari apa. This.items, semua yang ada di sini kita filter, lalu itemnya kita cek item.state-nya. Kalau dia true, maka kita akan memfilter atau menghitung kategori tersebut. Tapi kalau dia false, maka dia nol. Dan kalau ada satu yang berubah jadi satu, yang ada dua jadi dua. Jadi kita akan ngefilter tiap itemnya ketika dia berubah. Nah, sekarang di sini kita length-nya karena mau mengambil angkanya, completed items-nya saya udah punya di sini. Jadi kalau saya save, kurang lebih sekarang sudah 0 di sini. Tapi ketika saya ganti,
Belum terjadi apa-apa karena saya belum mengadakan event apapun di sini. Nah, untuk eventnya sangat simpel, kita bisa pakai metode onChange kalau di JavaScript biasa, tapi karena kita di view di sini kita bisa pakai addChange. Item state-nya kita ganti dengan lawan dari item state-nya tersebut. Kita udah bisa ngelihat ini sebelumnya. Ketika dia false, maka dia akan jadi true. Sebaliknya ketika dia true, jadi false. Sama seperti nilai checkbox aslinya. Nah, sekarang akan saya coba save. Lalu saya klik salah satunya. Teman-teman ngelihat total selesainya jadi 2. Kalau saya klik lagi jadi 1, jadi 0. Bagian ini sudah selesai. Sekarang kita ubah dia secara visual ketika ada tugas yang selesai. Jadi di sini saya akan bikin kelas general yang saya beri nama box, di mana idenya saya bikin background, padding, dan style lainnya. Tapi nanti kalau dia statusnya sudah selesai, maka kita akan mengubah backgroundnya menjadi warna hijau. Nah, kita implementasiin sekarang, dia berarti di bagian div-nya ini. Sekarang saya akan punya kelas biasa yang saya beri nama class box untuk memberikan efek tadi yang awal. Dan selanjutnya untuk bagian kelas yang dinamisnya kita berikan dynamic class seperti ini, di mana nilai kelasnya teman-teman bisa tebak apa yang nilainya true dan false di sini. Betul sekali, item.state-nya. Karena item.state ini yang bernilai true atau false. Nah, saya tinggal kasih nama kelas aslinya di sini, yaitu completed di sini. Ini nama kelasnya dan ini tergantung nilainya dia true atau false. Sekarang dia nilainya false, kalau saya bikin dia jadi true, teman-teman lihat warnanya jadi berubah sesuai yang kita mau. Tugas selanjutnya kita akan membuat sebuah form, di mana ketika formnya diisi, dia akan menambahkan daftar pelajaran kita di sini atau memasukkan dia ke array items. Nah, sekarang saya akan bikin formnya, mungkin di bagian atas sini aja. Untuk formnya kita akan punya 3 input kurang lebih, yaitu title, deskripsi, dan juga image, semuanya dalam format string. Dan mungkin saya akan tambahkan di sini add new data seperti ini. Nah, tapi saya nggak mau selalu nampilin daftar datanya seperti ini. Gimana kalau kita bikin sebuah button yang akan nge-trigger dia di sini, button, dan mereka akan saya bungkus di dalam div. Kita bisa ngasih nama buttonnya misalnya toggle form di sini. Dan ketika dia diklik, yang akan kita ambil adalah show formnya. Akan kita ganti nilainya menjadi lawan dari show formnya itu sendiri. Sama seperti sebelumnya yang kita lihat. Jadi sekarang div-nya ini kita akan tambahkan dengan direktif vShow. Hanya tampilkan ketika show formnya nilainya true. Berarti tinggal kita tambahkan di datanya sekarang. Untuk show formnya misalnya nilai awalnya adalah false. Seperti ini. Dan kita lihat dia tersembunyi awalnya. Kalau kita toggle formnya, kita jadi bisa ngelihat datanya. Saya tambahkan placeholder juga untuk ngelihat visualnya di sini. Nah, sekarang saya mau teman-teman mikir apakah vModel di sini make sense? Karena vModel yaitu kita tahu dia untuk melakukan two-way data binding. Kita bisa nambahin dia atau kita mau nambahin datanya di sini bukan pada saat saya mengetik, misalnya saya ketik Angular di sini langsung ada muncul box baru yang namanya Angular. Tidak seperti itu, jadi tergantung user experience yang teman-teman mau. Saya maunya ketika ada form yang saya submit, lalu dari yang hasil submit tersebut, setelah diklik tombol submitnya baru mengambil data-datanya. Nah, untuk kasus seperti ini berarti saya sebenarnya nggak butuh untuk modelnya di sini. Jadi saya bisa menghilangkan, saya akan ganti jadi atribut name biasa di HTML dan akan saya bungkus dia di dalam sebuah form. Lalu formnya yang pasti kita nggak butuh actionnya di sini. Saya akan pakai metode submitnya karena kita bisa punya event apa aja. Dan untuk mencegah dia nge-submit formnya lalu mereload halamannya, kita bisa nambahin prevent di sini di view, kita bisa nambahin nama event, lalu seperti imbuhannya kita bisa tambahin .prevent, dan saya akan ambil di sini submit form misalnya. Di submit formnya sekarang dia adalah sebuah metode yang bisa mengambil nilai-nilai dari sini. Jadi sekarang saya akan tambahkan dulu input type submitnya. Submitnya value add new seperti ini. Jadi ada tombol yang bisa saya add new di sini. Sekarang saya akan tambahkan untuk methods-nya di sini, yaitu submit form-nya. Dia yang akan melihat daftar daftar nilai-nilai dari value tersebut. Nah, di sini kita bisa nerima parameternya event-nya, dan cara untuk mengambilnya kita bisa ambil lewat event.target.elements nama dari
si form tersebut. Jadi ini tergantung, kalau teman-teman mau kasusnya seperti ini, teman-teman bisa pakai cara yang sama. Jadi event.target itu untuk ngambil elementsnya itu sendiri, dan kita bisa ambil berdasarkan namanya, name.value-nya, ini untuk title-nya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk ketiganya. Jadi saya punya title, deskripsi, dan image. Jangan lupa pisahkan dengan koma di sini antar key dari properti-properti di Vue.js-nya. Kalau teman-teman udah ngeliat perulangan seperti ini, kita bisa masukkan dia di sebuah variabel. Kita bisa masukkan di const, bahkan seperti ini. Event target sampai elementsnya bisa kita hemat penulisannya, jadi tinggal ngambil dari else, title, value, dan seterusnya. Nah, ini seperti pro dan kontra. Kalau teman-teman mau mengambil seperti ini bisa, atau mau pakai vModel juga bisa. Tapi kalau vModel, teman-teman harus ngejelasin lagi struktur datanya di sini. Padahal menurut saya kita nggak butuh-butuh banget fungsi dari two-way data bindingnya. Selama kita bisa pakai native JavaScript seperti ini, saya lebih cenderung seperti ini. Saya udah punya title, deskripsi, dan image. Lalu apa sih yang mau saya lakukan? Saya mau menambahkan dia ke dalam itemsnya ini. Karena itemsnya ini dia nggak lain nggak bukan cuma array di JavaScript, berarti saya bisa nambahin dengan items.push seperti ini. Nah, items.push-nya sekarang kita bisa ngasih key-nya masing-masing, title, deskripsi, dan image. Dan jangan lupa tambahannya di sini, karena state-nya saya udah otomatis false, saya nggak perlu bikin dia jadi form sendiri. Saya mau dia otomatis menjadi false. Nah, jadi ini dia yang saya mau lakukan. Dan kita juga bisa mentoggle formnya di sini, si show formnya agar dia bersembunyi lagi, show formnya menjadi true. Kalau mau lebih detail lagi, this.showForm di sini menjadi false. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat. Sekarang kalau saya reload dan kita coba toggle formnya, saya isi. Perlu berhati-hati itemsnya karena dia variabel milik Vue.js-nya. Pastikan teman-teman menggunakan this.items di sini. Sekarang kita coba masukin beberapa data di sini. Saya masukkan title, deskripsi, dan juga gambar. Saya coba klik add new. Toggle-nya teman-teman lihat dia hilang. Dan simsalabim kita udah punya satu tambahan elemen baru di sini sesuai dengan data-data yang kita isi. Nah, ini sedikit petunjuk buat teman-teman kalau formnya dia tidak benar-benar hilang. Kalau teman-teman mau menghilangkan formnya, teman-teman bisa mengambil dari else.title. Misalnya saya akan kasih contoh satu, tinggal dikosongin seperti ini. Karena, value-nya maksud saya. Karena kita mau mereset dia kembali ke seperti semula. Itu dia. Nah, tentu aja ketika saya reload, data-datanya jadi hilang sekarang. Kita coba toggle lagi dengan data sebelumnya, like Google. Kita coba add new. Dan sekarang toggle formnya dia menjadi kosong. Sudah terreset formnya seperti sebelumnya. Jadi kalau kita klik, tenang, dia tetap mendapatkan efek seperti yang lain meskipun dia pendatang baru di sini. Form kita sudah berhasil mensubmit data.